Jadi kalau tarik garis sini, ini nyaris mendapatkan porsi yang hampir sama. Nah, kalau dalam Hashim, kalau saya amati itu, ini dia lebih ada tambahannya. Jadi kalau ini 50% di sini, kemudian ini 50, ini ada lebih. Itu dalam. Tapi juga sama-sama dia lentur. Di sini tidak kaku. Kalaupun nampak ada kelihatan seperti patah-patah kaku, itu kalau saya cermati itu semata-mata karena penggunaan mata kalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaligrafi yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Isep Misbah dalam edisi Tashih ya, koreksian. Kebetulan hari ini saya mendapatkan sebuah karya yang dikirim dari saudara Toha Darmawan ya, dari Kalimantan Selatan, yang meminta saya untuk mentashih tulisannya, yang sebenarnya kalau saya amati ini sudah sangat luar biasa sekali ya, sudah bagus. Beliau menulis surah Al-Ikhlas ya, dimulai dengan basmalah, kemudian lanjut ke ayat 1, 2 sampai akhir ini. Kalau saya amati, tulisannya ini punya karakter yang lebih mendekati ke gaya Muhammad Syauqi ya, gaya Muhammad Syauqi, namun masih tetap ada kombinasi lah, percampuran. Sebenarnya dalam tulisan naskhi itu tidak ada masalah ya, apakah seorang khattat itu ingin menampilkan gaya Hashimi ataupun Muhammad Syauqi, atau bahkan ke depannya itu dia akan mengkombinasikan gaya-gaya tersebut sehingga lahirlah gaya pribadi. Saya kira itu hal yang sangat mungkin ya. Bahkan kalau kita perhatikan para juara-juara di musabaqah internasional itu kan memang yang mampu menampilkan kekhasan. Namun sebelum masuk ke wilayah situ, saya kira bagi pemula tentu dia harus mengikuti gaya yang diarahkan oleh gurunya. Pokoknya gaya Hashim itulah dikuasai terlebih dahulu ya sampai sempurna, atau umpamanya kalau yang memang memulai dengan gaya Syauqi itulah diikuti gayanya. Nah, selanjutnya ketika sudah masuk kepada tahap menjadi khattat yang sudah cukup menguasai secara mendalam kaidah tersebut, baru dia akan meramu, meracik berbagai gaya itu sehingga muncullah gaya yang khas dari pribadi itu. Nah, kembali lagi kepada karya saudara Toha Darmawan ini, saya melihat yang pertama mungkin konsistensi dari huruf vertikal ya. Kalau kita amati di sini dalam lafal basmalah ya, ini kalau saya amati, kalau tarik garis vertikal di sini ada satu titik ya, satu titik condong sekali. Namun yang alif yang kedua saya perhatikan agak enggak terlalu, artinya yang pertama ini miring sekali. Kemudian juga di bawah di sini dalam lafal Allah, alifnya juga miring sekali nih. Terlebih lagi pada lafal Allah yang kedua nih di sini juga ya. Nah, artinya sebenarnya kalau dia dari awal itu sudah mematok kemiringan alif itu setengah titik, maka upayakan berikutnya alif lam atau lam alif itu kemiringan yang sama. Artinya memang betul-betul dijaga konsistensi ya. Nah, tetapi kalau memang kecenderungannya akan memiringkan lagi, menambah hampir satu titik umpamanya, itu pun harus dijaga semua sehingga betul-betul tidak nampak. Ini ada, saya lihat di sini agak tegak, kemudian kalau lihat ke bawahnya dalam penulisan lam dengan dal ini miring sekali ya. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah penempatannya atau formasi dari kalimat per kalimat, atau mungkin yang sering juga kita sebut dengan tarkib ya, tarkib arti susunan. Seperti ini kalau tarik garis, saya amatin memang
sepertinya ini terlalu taat kepada garis lurus atau sater ya. Sementara penempatan itu kan tidak mesti. Boleh jadi ini huwa ini yang memiliki huruf ke bawah, dia dinaikkan lagi ke atas. Ini huwa dinaik ke atas, kemudian Allahnya ini lam ha itu turun sehingga menempatkan memposisikan di sini. Begitupun ahad ya. Nah, sehingga nanti akan nampak sekali karya itu tidak seperti hasil ketikan gitu ya. Nah, artinya ada keseimbangan atas bawah, main atas bawahnya itu. Nah, kemudian pada ayat kedua ini saya kira ini sudah oke ya. Ini jadi pas nih, enak, lafzul jalalahnya juga nggak terlalu atas. Lam yalid wa lam yulad udah oke di sini, udah bagus posisinya. Nah, di sini nampak pada kalimat ahadun ini terlalu atas, memungkinkan untuk diturunkan kembali, turunkan sedikit ya. Nah, dan di sini pun ada ruang yang kosong sebenarnya. Ini nun dalam walam yakun ya, ini memungkinkan nun ini ditarik mursal ya, atau ada kasidah, ada tarikan panjang. Sehingga di atasnya itu ada lahu itu numpang di atasnya kufuan ahad ya. Ini tapi secara keseluruhan memang ini enak ya, zauknya ya, ada, sudah nampak, sudah terasa lah. Saudara Toha ini luar biasa. Terus selain itu, selain dari tarkib juga memang kehalusan goresan ya, untuk menjaga supaya getaran itu diminimalisir ya. Semakin kecil mata pena, tentu kita harus mampu mengendalikan getaran sehingga betul-betul halus sekali, dan memang diupayakan sekali tarik itu langsung sempurna ya. Walaupun itu tentu perlu treatment ya, latihan yang terus-menerus ya. Saya kira tidak mudah sekali. Makanya dalam fase penulisan itu ada yang disebut dengan tartish atau rutush ya. Rutush itu fase editing ya, atau menghaluskan, menyempurnakan setiap goresan huruf per huruf ataupun kalimat itu dengan menggunakan pisau pisau tartis ya, pisau koreksian. Baik, nanti kita akan masuk pada fase koreksian huruf demi huruf. Saya akan coba ya. Nah, tadi pengamatan secara keseluruhan dari karya saudara Toha ini sudah enak sekali. Kemudian di luar huruf-huruf memang saya perhatikan seperti domah ya, domah satu dengan ini yang bersebelahan ini tentu harus juga dijaga. Kalau sebelahnya bentuknya ukuran besar penanya, ini tentu yang sebelahnya pun harus mengikuti. Jadi ketika ini berjejer ada 3, jangan sampai ini seperti adik beradik ya, adik kakak, ini kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, itu tuh dijaga. Idealnya memang seperti kembar ya. Nah, ini juga ya, ini udah oke. Yang berdekatan tuh akan memudahkan sekali ketika ditimbang-timbang, oh kok ini besar sekali ya, padahal penanya sama gitu. Begitupun tasdid ya, tasdid ini nampak dalam lafaz Allah ini lebih besar sebenarnya, dan As-Samad lebih kecil ya. Tetapi kalau panjangnya harakat fathah tentu itu sangat boleh. Yang satu lebih panjang, satu agak pendek, apa-apa. Nah, nanti ditinjau lebih ke aspek kepantasan saja sebenarnya. Baik itu ya. Saya coba akan mentashi mana huruf-huruf yang dianggap masih perlu dimantapkan ya, atau disempurnakan. Baik saudara Toha Darmawan ya, saya melihat alif yang memang yang nampak seperti kurang panjang lah, kurang panjang di sini. Seperti alif ini memang idealnya dia ada ketinggian 5 titik ya, 5 titik, dan kalaupun mau dipendekkan mungkin tidak kurang dari 4,5 titik ya. Itu bisa panjang lagi. Dalam Ar-Rahman, hak ketemu mim ya. Kita coba dulu kita buat
Nah, membuat kemiringan ini menjadi patokan awal ya, kemiringan alif. Kemudian ketika lam berikutnya itu tentu dia lebih tinggi dari alif ya, posisinya lebih tinggi. Ini 1,5 itu bisa. Nah, ini diposisikan di atas garis ya, diposisikan di atas garis. Nah, ini kira-kira 1 titik ya. Nah, karena ha mim ini memiliki huruf yang ke bawah juga, kita tempatkan agak di atas ya, posisinya agak di atas sini. Dia meluncur, ini bisa sekitar 1 titik dia meluncur ke bawah karena akan bertemu dengan huruf mim ya, mim ini. Kira-kira sampai di situ berhenti. Ini pun jaraknya 1 titik. Ini 1,5, kemudian kita meluncur, tarik meluncur, awalnya agak tipis dulu. Panjang dari huruf nun ini, nun mursal ini, kira-kira 11 sampai 14 titik. Nah, ini 2 titik ya. Nah, saya perhatikan memang roknya punya saudara Toha ini terlalu tegak ya, artinya perlu kemiringan sini, perlu dimiringkan kembali. Begitupun rok yang kedua dalam kalimat Ar-Rahim ya. Roh yang kedua kalau mau ditekukan, saya kira ini sangat memungkinkan untuk ditekuk ya, atau ditekuk sini, berbeda dengan yang pertama. Ini jadi ada haroka aksiyah ya, lentur situ. Di sini tarikan pertama ini usahakan agak tipis, kemudian secara perlahan menebal. Nanti kita akan berhenti di sini. Nah, lewat sedikit berhenti.
Nah, jadi berbeda antara kemiringan hak yang di sini dengan hak yang di Ar-Rahman ya. Ini karena bertemu huruf ke bawah, ini drastis sekali turun. Sementara yang ini karena bertemu dengan huruf mendatar, dia lebih tegak lagi ya, sehingga hampir berimbang antara ini dengan ini. Nah, jadi saya perhatikan punya Mas Taha ini nunnya, ujung nun itu memang di sini usahakan menyerupai ujung pedang ya. Jadi tidak terlalu halus, tapi di sini ada seperti pemberhentian. Nah, itu ya. So, berhenti, tapi juga tidak terlalu menjudut, baru ke atas kelihatan. Nah, ini pun harus kalau tingkat kecembungannya, jadi yang banyak cekungan itu ada di sini, di wilayah pertengahan ke ujung ya, bukan kebalikannya. Kemudian gigi ya, gigi sin itu memang kurang keluar nibrohnya gitu ya, gigi-giginya itu saya perhatikan kurang nampak, mungkin terlalu kecil. Ini bahkan untuk sin pertama itu bisa memungkinkan untuk giginya nampak sekali tebal. Nah, ini untuk menghasilkan goresan yang lebih tebal ini perlu diulang. Memang tidak cukup sekali celup ya, jadi bisa jadi 2 atau mungkin bisa lebih dari itu. Ini 1 titik, ini satu setengah. Nah, kemudian pada kalimat qul ya, qul, qaf dengan lam itu sambungan, jadi pertemuannya itu tidak mendadak, artinya tidak kelihatan kaku sekali, tapi harus agak lentur. Saya posisikan di sini. Kalau bisa agak diangkat ya, supaya tarikannya tidak terlalu tebal, tidak setebal mata pena. Nah, ini yang dimaksudkan tadi, jadi jangan kaget itu. Ini agak lunak persambungannya itu ke atas, sehingga bisa mungkin sekitar setinggi kof itu sangat mungkin. Nah, nanti dari atas kita tarik. Jadi proses penebalan itu bisa jadi setinggi kofnya, jadi bukan di bawah. Ini pun tarikan awalnya kita di atas garis ya. Atas garis. Nah, ini haknya di lengkungan itu agak lentur, kemudian di sini agak sedikit di lengkung ya, tekuk dia seperti akan membuat lingkaran. Itu terlalu dekat sudah. Itu punya Mas Toha ini terlalu dekat memang.
Jadi kalau kita bandingkan di sini seakan-akan juga ada huruf. Nah itu perbandingan antara, jadi jarak ke sini ini sekitar 1 titik adalah ini, jadi kebagian yang terlalu dekat. Gitu. Nah, bedanya kalau eh, huwa ini, kalimat huwa ini kita angkat ya. Jadi garisnya ini tuh diangkat. Tetapi dalam lafzul jalalah sengaja disimpan sebagian itu turun di bawah garis. Kenapa gitu? Nah, ini supaya nanti balance-nya hasil ininya itu akan lebih enak dilihat karena dia tidak memiliki huruf yang ke bawah kan. Jadi kalau semuanya ngambang di atas garis akan kelihatan menang rapih ya, tapi memang kurang indah gitu. Ini busolah ya, beda dengan saternya itu. Jadi ini garis. Musola itu apa sih? Busolah itu garis kompas ya, artinya garis yang memang dia digunakan untuk sambungan huruf per huruf ya, huruf per huruf seperti ini busolah. Jadi masing-masing jenis khot itu punya kemiringan busolah masing-masing. Di Wanijali tentu lebih miring lagi busolahnya, kita harus ikut irama itu. Sebenarnya dalam naskhi dia nyaris rata ya kemiringannya, artinya tidak terlalu ekstrim. Dibanding dengan rik'ah lebih miring dari naskhi. Nah, itu tuh busolah. Dan itu biasanya di awal materi untuk seluruh jenis khot itu akan dipastikan dulu titik busolahnya ya, garis busolahnya seperti apa gitu. Nah, kemudian lanjut kembali pada penulisan as-somad ya. Somad di sini ada mim dengan ketemu dengan dal. Ini memang dal varian kedua ya dibanding dengan yalid, ini yang lebih populer seperti ini. Ini sebuah inovasi ya. Saya kira sah-sah saja menggunakan bentuk seperti ini, tetapi sering sekali penggunaannya itu ketika dia bersambung dengan huruf H setelahnya, atau menyambung dengan huruf waw yang menggandeng. Artinya kalau dia berdiri sendiri tentu kita sambil dilihat apakah dengan berdiri sendiri begini atau tidak menyambung itu sudah nampak indah atau tidak. Nah, kalau kira-kira tidak juga menambah keindahan, saya kira jangan dipaksakan, mending itu kita carikan yang nyaris bersambung tadi. Umpamanya dalam kalimat ba'dahu ya, setelah dalnya itu tekuk dengan ha. Nah, itu mungkin sangat, saya kira akan memang nampak lebih cantik lah. Kemudian di sini ada dua lam ya, tulisan lam pertama, kemudian yang ini. Nah, saya akan menyoroti yang keduanya ini nanggung sebenarnya. Yang pertama itu sudah oke lah dengan menggunakan mim seperti itu. Nah, yang keduanya kalaupun mau kita sambungkan itu bagus kalau dibuat agak memanjang. Mungkin ada pertanyaan seberapa sih panjang enaknya itu? Ya memang tidak ada ukuran yang permanen ya, tapi yang sering sekali digunakan itu ya setidaknya seukuran bak ya, bak tunggal gitu. Jadi kalau ini bak tuh kira-kira gini. Ini pun dalam konteks di sini lebih, kalau ini tengah-tengahnya, di sini lebih banyak lengkungannya kan. Nah, jadi penggunaan yang atau pendek sekali
artinya hanya narik sedikit ekornya saja, itu sekitar 1 titik, ya, turun, kemudian diangkat mata penanya. Kalau untuk penempatannya, kalau ini kan lam ini ada 2 bentuk nih, Sat. Mm-mm. Jadi penempatannya kalau lam panjang di awal atau ini, yang ini kan di awal nih. Mm-mm. Kalau yang satunya kan agak di tengah. Itu apa bebas aja penempatannya atau Em,